Selamat datang di Jils Media. Hai guys, kali ini Jils Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Oke adik-adik, kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua ya. Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya di tempat masing-masing. Ya, selain kalian mempersiapkan persiapan untuk masuk perguruan tinggi, salah satunya itu adalah dengan menjaga kesehatan ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas TPA bulanan ya, periode Januari. Oke, kita langsung bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah padanan kata ya. Lampu gelap terang. Nah, di sini kita harus cari yang mana yang sesuai ya dengan padanan kata yang ada di sebelahnya. Lampu gelap terang. Lampu ke gelap. Ya, kalau tidak ada lampu, jadi di sini dia kata hubungnya adalah tidak ada. Ya, kalau tidak ada lampu, gelap. Terus dari lampu ke terang, hubungannya ada lampu terang. Jadi kita harus cari yang mana yang sesuai dengan kalimat ada dan tidak ada. Ya. Jadi untuk nomor 1 yang sesuai itu adalah di sini posisinya harus sama persis ya. Nah, kalau yang opsi A, makanan kenyang. Apakah tidak ada makanan bisa kenyang? Nah, malah ini kebalikan ya, berarti ini salah. Tidak ada minuman dahaga, ada minuman haus. Berarti ini juga tidak sepadan ya. Tidak ada bulan bintang, ada bulan malam. Nah, ini tidak sesuai juga. Opsi D, tidak ada siang terang. Nah, ini salah ya. Opsi E, tidak ada makanan. Ini kalau tidak ada makanan, lapar. Kalau ada makanan, oke, berarti kenyang. Berarti jawabannya error ya, soal nomor 1. Soal berikutnya, soal nomor 2, Argentina peso. Ya, mungkin ini pengetahuan umum kalian ya. Peso itu adalah jenis mata uang ya. Ya, mata uang peso itu adalah mata uang Argentina. Nah, kita cocokkan. Sultan Brunei Darussalam. Sultan itu nama pemimpin. Kalau di Brunei Darussalam berarti ini salah. Ankara ini adalah nama ibu kota Turki. Berarti ini salah. Italia euro. Nah, ini mata uang ya. Italia mata uangnya euro, benar. Berarti jawabannya adalah Charlie. Yang delta Jerman Dutch, nama lainnya Jerman itu Dutch ya. Inggris Irlandia, ini sepermakmuran Inggris ya, Inggris Irlandia, berarti ini juga bukan. Kita cari yang sejenis, yaitu mata uangnya. Nomor 2, Charlie. Soal nomor 3, listrik, radio, televisi. Ya. Radio dengan televisi itu masing-masing membutuhkan listrik ya untuk bisa difungsikan. Kita cek opsi A, air dingin panas. Nah, dingin panas air. Ini tidak berhubungan dengan yang di atas ya. Terus yang opsi B, ban mobil motor. Ya, mobil
dan motor supaya dapat difungsikan dia menggunakan ban ya. Berarti opsi B sesuai dengan pernyataan listrik radio televisi. Coba kita uji opsi C, bunga, mawar, melati. Jenis bunga, bukan ya, jenis bunga. Tubuh otak usus tubuh. Ini bagian-bagian tubuh, bukan juga Asia, Malaysia, Filipina. Ini juga bagian negara Asia. Nah, di sini kan kata hubungnya radio dan televisi itu supaya bisa difungsikan, maka dia menggunakan listrik. Ya. Jadi motor dan mobil supaya bisa difungsikan itu harus menggunakan ban. Soal berikutnya. Soal nomor 4, ketik, edit, print. Ya. Jadi di sini ada 3 kata. Pertama ketik. Nah, biasanya kalau sudah diketik dilihat kembali atau dianalisis kembali sempat ada yang salah. Langkah selanjutnya itu diedit. Setelah diedit sudah bagus baru di print atau dimanfaatkan. Nah, mana yang sesuai dengan kata ketik, edit, dan print? Nah, coba pagi, siang, tidur. Nah, ini tidak sejalan ya, berarti ini tidak berhubungan. Yang B, masak, kukus, rebus. Ya, kukus, rebus, masak. Di sini kata print itu difungsikan. Nah, di sini tidak ada kata difungsikannya ya, maka salah. Berikutnya sapu, bersih, rapi. Ini juga tidak berhubungan. Yang D, tanak, saji, makan. Nah, ditanak dulu, terus setelah ditanak, disajikan, dirapikan, baru bisa dimakan. Berarti sesuai dengan ketik, edit, print. Jawabannya delta ya, soal nomor 4. Menanak nasi, ya. Ada yang bertanya, tanak itu apa ya? Tanak itu seperti kita memasak, ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Suara arti titik-titik. Suara arti. Suara itu berarti untuk didengar. Oke. Arti itu untuk dipikir. Tadi ini untuk didengar. Ya, arti itu untuk dipikir. Berarti jawabannya bravo. Oke. Soal nomor 6 dan 9. Nomor 6 sampai 9 ya. Di situ ada beberapa petunjuk. Petunjuk umumnya di sini yang pertama ya, Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Kata sebelum berarti menandakan bahwa Malioboro dulu harus dikunjungi ya, baru belakangan Candi Borobudur atau Keraton. Oke, kita lanjutkan. Borobudur menyusul Candi Prambanan. Pernyataan yang ketiga, Parangtritis harus dikunjungi setelah. Kata setelah berarti Malioboro dulu,
baru Parangritis. Kata sebelum berarti Parangritis dulu baru alun-alun ya. Jadi urutannya seperti ini. Malioboro, Parangritis, alun-alun. Ya. Soal nomor 6. Jika alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur, berarti alun dulu baru Borobudur. Parangritis dikunjungi setelah keraton. Kata setelah berarti keraton dulu. Setelah dari keraton baru ke Parangritis. Maka yang dikunjungi terakhir adalah ya. Jadi tempat yang dikunjungi pertama itu adalah Malioboro. Apakah Malioboro bisa langsung ke Borobudur dari pernyataan soal nomor 6? Malioboro ke Borobudur itu tidak bisa, harus alun-alun terlebih dahulu ya. Nah, berikutnya Malioboro ke keraton apakah bisa langsung? Nah, bisa ya, karena tidak ada syarat sebelum ke keraton harus mengunjungi apa dulu ya. Berarti urutannya Malioboro, keraton. Setelah dari keraton, apakah bisa langsung ke Parangritis? Bisa ya, jadi Parangritis. Menyusul setelah Parangritis di sini alun-alun ya, alun-alun pernyataan dari soal nomor 6. Setelah dari alun-alun Borobudur, setelah dari Borobudur baru Prambanan. Jadi ini urutan kunjungannya. Malioboro, keraton, Parangritis, alun, Borobudur, Prambanan. Pertanyaannya, yang dikunjungi terakhir adalah berarti Candi Prambanan. Jawabannya bravo. Oke. Soal nomor 8. Saya tuliskan kembali petunjuk umumnya tadi yang di atas ya, yang ini. Ini adalah petunjuk umumnya. Malioboro, baru Borobudur, keraton, Borobudur, Prambanan, Malioboro, Parangritis, alun. Ya, supaya soal nomor 8 ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kalian jawab. Malioboro, Borobudur, keraton, Borobudur, Prambanan, Malioboro dulu, baru Parangritis, alun. Nah, petunjuk khusus untuk soal nomor 8. Jika keraton dikunjungi setelah alun-alun, berarti kata setelah alun-alunnya dulu ya, dari belakang ke depan. Baru keraton. Berikutnya, Candi Prambanan dikunjungi sebelum Parangritis. Kata sebelum berarti tidak dibalik. Jadi Prambanan dulu, baru Parangritis. Kita urutkan. Yang pertama tadi adalah Malioboro, menyusul. Nah, apakah Malioboro bisa langsung ke Borobudur? Nah, di sini tidak ada syarat sebelum ke Borobudur harus lewati apa dulu ya. Jadi Malioboro, Borobudur. Ya. Terus setelah dari Borobudur, di sini petunjuk keduanya dia menuju Prambanan. Ya.
Setelah dari Prambanan, baru mengunjungi Parangtritis. Nah, setelah dari Parangtritis, alun-alun dan keraton lebih duluan, alun-alun dulu ya. Baru terakhir adalah keraton. Ya. Jadi di sini petunjuk khususnya alun-alun dulu baru keraton. Jadi ini urutannya. Pertanyaannya, di sini ada kata maka, berarti kita cek susunan yang sudah kita dapatkan tadi ya. Opsi A, yang dikunjungi kedua adalah alun-alun, betul atau salah? Ya, yang dikunjungi kedua di sini adalah Borobudur, berarti ini salah. Opsi B, yang terakhir dikunjungi adalah Parangtritis. Nah, yang dikunjungi di sini terakhir harusnya keraton, berarti ini salah. Yang dikunjungi ketiga adalah Candi Prambanan. Yang ketiga betul ya, Prambanan. Berarti jawabannya Charlie. Coba yang D. Yang dikunjungi kedua adalah Parangtritis. Bukan ya, harusnya Borobudur. Berarti ini salah. Yang dikunjungi ketiga adalah alun-alun. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Diva Reswari Amalia. Jenis soal yang seperti ini, nama materi soalnya apa ya Kak? Ini masuk di penalaran umum ya. Dia masuk kategori penalaran, jadi harus bernalar dalam mengerjakan soal. Jadi penalaran umum kadang juga dia dalam bentuk paragraf, beberapa paragraf, kita mau cari simpulan apa yang benar, simpulan apa yang tidak tepat. Ya, seperti itu. Jenis-jenis penalaran umum. Di penalaran umum juga ada tes deret. Tes menghitung operasi bilangan. Ada tambah, kali, kurang, bagi, akar, pangkat. Ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 9. Tempat yang pertama kali harus dikunjungi adalah, nah di sini dari soal-soal di atas yang dikunjungi pertama kali itu adalah Malioboro. Berarti jawabannya alfa. Soal nomor 10. Soal nomor 10 ini penarikan kesimpulan. Dia masuk di kategori pemahaman dan pengetahuan umum ya. Di situ ada silogisme, terus ada juga penarikan kesimpulan lainnya kayak modus tollens, modus ponens. Soal nomor 10, semua murid pandai berhitung dan sopan. Nah, di sini kalian harus garis bawahi kata dan. Dan itu berarti harus terpenuhi yang di depannya, harus terpenuhi juga yang di belakangnya. Kalau salah satunya tidak, oke, kata dan tadi harus terpenuhi belakang depan ya. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tidak dikategorikan sebagai seorang murid yang pandai, ya. Nah, sekarang pernyataan berikutnya, Dani tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Berarti Dani dia tidak memenuhi kategori sopan.
Maka Dani itu tidak dikategorikan sebagai seorang murid pandai, ya. Jawaban yang benar adalah delta. Dani adalah bukan seorang murid meskipun dia pandai berhitung. Soal nomor 11. Memancing adalah aktivitas yang dilakukan Bayu di hari Minggu. Hari Minggu ini Bayu banyak kerjaan. Kesimpulan yang bisa kita tarik, jadi memancing adalah aktivitas kata pasti di sini apapun yang terjadi ya, walau badai menghadang, dia akan tetap pergi memancing di hari Minggu ya. Nah, di sini dia punya banyak pekerjaan, berarti dia tidak menghalangi Bayu untuk pergi memancing. Jadi jawabannya error. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12. Semua siswa mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Sebagian siswa mendapat nilai yang baik dalam ujian PTN. Kesimpulannya, semua, sebagian, kesimpulannya itu kalian ambil sebagian. Ya. Nah, di sini sebagian siswa mendapat nilai yang baik. Nah, siswa ini harus mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN, ya. Berarti kesimpulan yang cocok, sebagian siswa mempersiapkan diri dan mendapatkan nilai yang baik. Jawabannya error. Oke. Soal berikutnya, nomor 13. Semua yang bulat, di sini kata semua yang bulat adalah biji. Semua biji rasanya pahit. Berarti di sini semua kesimpulannya kita ambil semua ya. Nah, di sini opsinya kata semua. Semua yang bulat adalah biji. Berarti di sini ada kata yang sama, kalian boleh coret. Jadi semua yang bulat rasanya pahit. Ya, jawaban yang benar error. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 14. Semua candi, jadi kategorinya candi itu dia bergapura dan menjulang. Jadi dua kategori ini harus terpenuhi, baru disebut dengan candi. Berikutnya, Andi berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Berarti ini tidak memenuhi syarat candi tadi. Syarat candi itu dia harus menjulang. Berarti di manakah Andi berada? Berarti Andi berada di bukan candi karena tidak terpenuhi syarat candinya. Oke, soal berikutnya.
Soal nomor 15, semua warga desa Suket adalah nelayan. Kata semua warga desa Suket itu adalah nelayan. Pak Indra, jadi Pak Indra ini adalah warga desa Suket. Ya, berarti Pak Indra seorang nelayan. Jawabannya alfa. Kata semua berarti tidak ada yang tidak berprofesi sebagai nelayan, semuanya. Lanjut soal berikutnya nomor 16. Jika X sama dengan, di sini operasi bilangan, ada pembagian, pengurangan, perpangkatan ya. Di sini kecepatannya kalian saja. X sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2. Nah, 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. Dibagi dengan 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Berikutnya untuk Y. Tiga pangkat 2 dikurangi 3. 3 pangkat 2 itu hasilnya 3 kali 3 ya, 9. Dikurangi 3, 9 kurang 3 hasilnya 6. Nah, yang mana yang sesuai? Kalau kita lihat nilainya, X lebih besar daripada Y. Jawabannya alfa. Oke? Berikutnya, soal nomor 17. Jika Z 43 berpangkat 68 dikurangi 43 berpangkat 67. Ya. Ini bentuk eksponen ya. Ingat ada sifat eksponen. A berpangkat N dikurang A berpangkat N. Kalian bisa keluarkan salah satu dari perpangkatan yang ada, A pangkat M atau A pangkat N. Tapi usahakan keluarkan pangkat yang lebih rendah ya. Nah, kalau saya keluarkan A pangkat M, nah, di sini kan pangkat sebelumnya adalah A pangkat M. Kita keluarkan A pangkat N, maka pangkat M ini harus dikurangi dengan pangkat yang keluar. Dikurangi dengan, nah, A pangkat N-nya keluar, A pangkat N ini sisa 1. Ya. Nah, ini kalau kalian kali masuk kembali, hasilnya kembali jadi A pangkat M dikurangi A pangkat N. Kita hitung nilai Z-nya. Nilai Z 43 berpangkat 68 dikurangi 43 berpangkat 67. Ya. Kita bisa keluarkan pangkat yang lebih rendah, yaitu 43 berpangkat 67. 43 berpangkat 67. Nah, ini kan 43 berpangkat 68.
kita kurangi dengan pangkat yang keluar. Pangkat yang keluar itu adalah pangkat 67. Ya. Nah, terus angka yang ini sama dengan angka yang keluar, berarti itu nilainya 1. Ya. 43 berpangkat 67. Ini kalau dikurangi pangkatnya, hasilnya adalah pangkat 1 ya. 43 pangkat 1 dikurangi 1. 43 dikurangi 1 hasilnya 42. 43 berpangkat 67 dikali dengan 42. Ini nilai Z-nya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan nilai P itu 43 pangkat 67. Ini cuma dikali angka 1 ya, sedangkan ini dia dikali dengan angka 42 ya. Jadi ini boleh kita tulis 43 berpangkat 67 dikali dengan angka 1 ya. Jadi mana lebih besar, dikali 1 atau dikali 42? Yang dikali 42 berarti nilai Z lebih besar daripada P. Jadi tadi yang kakak keluarkan pangkat yang lebih rendah ya, makanya boleh kasih keterangan di sini. M lebih besar daripada N. Selanjutnya, soal nomor 18. Jika X kuadrat dikurang 9X ditambah 20,25 lebih besar dari 0. Dan 5Y tambah 3 per Y kurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Dan Y-nya tidak sama dengan 1. Maka hubungan X dan Y-nya adalah, ya, di sini kalian boleh menggunakan rumus ABC untuk menentukan nilai X-nya. Boleh juga kalian uji nilai X berapa yang memenuhi sehingga nanti dia besar dari 0. Ya, sama kayak yang di sini, kalian boleh uji Y sembarang sehingga dia memenuhi kecil atau boleh sama dengan 2, ya. Kalau kalian coba faktorkan nilai dari X kuadrat dikurang 9X ditambah 20,25, kalian akan peroleh bentuk penfaktorannya itu seperti ini. X, cari yang hasil kalinya 20,25, terus nanti selisih atau jumlahnya bisa menghasilkan minus 9. X supaya dapat 20,25, ini hasil perkaliannya adalah 4,5 dikali 4,5. Hasilnya 20,25. Supaya dapat minus 9, maka angka keduanya ini dia pakai tanda negatif ya. Negatif 4,5. Sama dengan yang di sebelahnya. Jadi ini kalau kita jumlahkan dapatnya min 9. Terus kalau kita kali dapat positif 20,25. Besar dari 0. Nah, ini kan
faktornya sama. Jadi boleh kalian tulis seperti ini, pangkat 2 X kurang 4,5 pangkat 2 besar dari 0. Nah, yang perlu kalian tahu, kalau dia pangkat 2 itu nilainya selalu tak negatif. Ya. Apa artinya tak negatif? Berarti nilainya bisa sama dengan 0 atau lebih dari 0. Nah, sedangkan di sini tandanya besar dari 0. Kapan dia sama dengan 0? Ketika X-nya adalah 4,5. Jadi supaya tidak sama dengan 0, kita batasi X-nya di sini tidak boleh sama dengan 4,5. Ya. Berikutnya, untuk mencari berapa nilai Y-nya, boleh kalian gunakan pertidaksamaan pecahan ya. Kita samakan penyebutnya. 2 itu supaya sama penyebutnya dengan yang di sebelah, boleh kalian kali silang. 2 kali Y dapat 2Y. 2 kali minus 1 minus 2 per Y kurang 1. Ini kita kurangi masing-masing, kalian peroleh 5Y dikurangi 2Y diperoleh 3Y. 3, ini pindah ruas jadi plus 2, berarti ini plus 5 per penyebut yang sama, Y kurang 1, tandanya kecil dari 0. Ya. Berdasarkan materi pertidaksamaan ya, kalau masing-masing koefisiennya Y ini positif, ini sebenarnya bisa kalian ubah bentuknya jadi seperti ini, 3Y tambah 5 Y kurang 1 lebih kecil sama dengan 0 ya. Di sini nilai Y-nya minus 3/5 ya, jadi ini nilai Y-nya adalah minus 5/3. Di sini nilai Y-nya adalah 1. Karena dia tandanya lebih kecil dari 0. Terus lihat masing-masing koefisien Y-nya positif. Kalau kecil dari 0 itu nilai Y-nya diapit. Nah, diapit ini nilainya min 3,5, 1. Yang lebih kecil di sini ya, min 5/3. Terus di sini angka 1. Terus karena ini bentuknya pecahan, pecahan itu syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, yang mana penyebut di sini? Penyebutnya itu adalah Y kurang 1. Jadi di sini untuk Y satunya itu tidak pakai sama dengan, sedangkan untuk pembilangnya itu bisa pakai tanda sama dengan ya. Berarti nilai Y-nya berada di antara min 5/3 sampai 1. Sedangkan X-nya di sini semua bilangan kecuali 4,5. Ya. Y-nya bisa jadi lebih besar daripada X ketika Y-nya kita ambil 0 dan X-nya kita ambil negatif. Ya, kan di sini semua X bisa kecuali 4,5. Jadi ketika kalian ambil X-nya minus 1 dan Y-nya 0, maka yang terjadi X lebih kecil daripada Y. Nah,
Tapi ketika kalian ambil X-nya sama dengan 4 dan Y-nya 0, maka kondisinya X lebih besar daripada Y. Nah, berarti ini tidak tentu hubungan X dan Y, makanya jawabannya adalah error. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 19. P nilainya Q kuadrat kurang 3Q tambah 4. Nilai Y adalah P ketika Q-nya 2. Nah, berarti nilai Y-nya masukkan nilai Q-nya 2 ke sini. 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah 4. 2 kuadrat 4 dikurangi 6 minus 2 ditambah 4, hasilnya positif 2. Berikutnya X di mana Q-nya itu sama dengan 3. Nah, berarti X sama dengan, kita ganti Q-nya 3 ya. 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 ditambah 4. 3 pangkat 2, 9 dikurang 9 ditambah 4. Hasilnya 4. Hubungan antara X dan Y. Nah. Di sini Y-nya 2, X-nya 4. X-nya lebih besar daripada Y. Jawabannya alfa. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 20. A kecil dari B, kecil dari C, kecil dari D, kecil dari E. Maka yang selalu benar adalah, ya, kalau kita lihat A dengan D, A dengan D itu posisinya seperti ini. Berikutnya B dengan E, B itu lebih kecil daripada E. Jadi ini A selalu lebih kecil dari B, B selalu lebih kecil dari E. Jadi ini kalau kita jumlahkan, masing-masing posisinya kita jumlahkan ya, A tambah B pasti akan selalu lebih kecil daripada D ditambah E. Terus kalau kita jumlahkan atau kita kurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Terserah mau tambahkan angka berapa. Nah, supaya kita bisa mendapatkan salah satu opsinya, kedua ruasnya ini kita tambahkan dengan C. Jadi kalau kita tambahkan maupun kurangkan dengan bilangan yang sama, kedua ruas itu tidak akan mengubah tanda pertidaksamaan ya. A tambah B, kita tambahkan C, itu akan lebih kecil dari C tambah D tambah E. Jadi ini akan selalu benar. Jawabannya delta.
Soal selanjutnya, soal nomor 21, deret. Ingat kalau deret dari angka tinggi ke rendah, berarti operasinya kalian bisa gunakan operasi pengurangan, boleh juga pembagian, atau boleh akar ya. Kalau dari rendah ke tinggi, maka operasinya bisa pakai penjumlahan, perkalian, atau pangkat. Dalam menguji pola yang benar pada suatu deret, kalian coba satu-satu dulu. Kalau tidak dapat pola yang stabil, kalian coba langkahi satu angka dan begitu seterusnya. Nah, untuk soal ini kalian perlu langkahi dua angka ya di sini. Nah, di sini polanya kita langkahi dua angka, 20 ke 100. Terus ini kita langkahi dua angka lagi, 5 ke 20. Di sini kita kali 4. 20 kali berapa supaya dapat 100? Berarti dikali 5. Ini kita langkahi lagi dua angka ke 600. Ini berturutan kali 4 kali 5. Berarti ini kali 6, dapat 600. Nah, titik-titik ini kita peroleh dari kita skip dua angka. Ini kita skip lagi dua angka. Ini kita skip lagi dua angka. 3 ke 9 itu dia dikali dengan 3. 9 ke 36 itu dikali 4. Berarti 36 ke titik-titik ini itu dikali dengan 5. 36 kalau kita kali dengan 5 itu hasilnya 180. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 22. Ini barisan, tapi dia bentuknya huruf. Kalau kita perhatikan polanya, dua huruf di depannya, ini AC, yang hilang itu adalah B. D, F, yang hilang itu adalah huruf E. G, I, yang hilang itu adalah huruf H. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, yang hilang di sini adalah huruf K. J, K, L. Berarti di sini huruf pertamanya adalah M, tapi kita langkahi satu huruf, yaitu huruf O. N. MN berarti di atasnya ini adalah O. MO. Nah, terus di huruf ketiganya ini selalu K. Berarti di sini juga huruf ketiganya adalah K. Huruf terakhirnya L, K, J, I. Ini dari belakang ya. I, J, K, L. Nah,
berurutan tapi dari belakang terbalik. I, J, K, L. Berarti huruf sebelum I adalah H. Jadi titik-titik yang pertama itu adalah M, O, K, H. Sisa kalian eliminasi jawaban yang tidak sesuai di pola yang pertamanya. Ini benar, ini salah, salah juga, ini juga salah, salah. Jadi kalian tidak perlu cari berapa barisan berikutnya karena sudah tereliminasi semua. Jawabannya adalah alfa, ya. Berarti pola berikutnya setelah MOKH adalah PRKG. M, NO, P yang hilang adalah Q, R. Huruf ketiga tetap K. Nah, sebelum H itu adalah huruf G. Oke. Deret berikutnya huruf H, I, J, A, K, L, M, B, N, O, P. Kita baca ya, ada huruf yang berurutan ya. H, I, J ini berurutan. Ternyata di skip satu huruf, berlanjut lagi K, L, M. Di skip satu huruf lagi, lanjutannya N, O, P. Ya. Kita lihat huruf yang di skip di sini A, B, berarti nanti di sini hurufnya adalah huruf C. Ya. Nah, sedangkan tiga huruf berikutnya ini berurutan N, O, P, berarti di sini Q, R, S. Tapi yang diisi cuma yang titik-titik ya, C dan Q. Charlie. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 24. Deret angka ya, 20, X, 31, 39, 22, 52, 33, 65, Y. Kalau kita coba satu-satu, ini selisihnya 8. Ini kalau dikurangi berarti 17. Terus 22 ke 52. Ini tidak berpola kalau satu-satu. Tapi kalau kita langkahi satu angka, 20 ke 31, (20 ke 31 ditambah 11). 31 ke 22 itu berkurang. Berarti kita kurangi, ini dapat 9. 31 kurang 9 dapat 22. Terus 22 ke 33 itu ditambah 11. Nah, berarti ini polanya dari 33 ke Y, kita kurangi 9. 33 dikurangi dengan 9, berarti Y-nya adalah 24. Eliminasi yang angka keduanya bukan 24. Berarti ini salah.
Ini juga salah, salah, salah. Jawaban yang benar adalah B. Nah, kalau mau tahu berapa polanya, kalian langkai juga satu angka. 39 ke 52 itu ditambah 13. Ini juga ditambah 13. Nah, X ditambah 13 hasilnya 39. Berarti X-nya adalah 26. Lanjut soal nomor 25. X 9, 36, 13, 40, 17, Y. Polanya kalian skip satu angka, 9 ke 13 ditambah 4. Ini juga kita skip satu angka ditambah 4. Terus X ke 36 kita skip satu angka juga. 36 ke 40 berarti ini tambah 4. Nah, polanya sama. Berarti ini X ditambah 4, 36. X-nya adalah 32. Coret yang bukan 32, sisa D dan E. 40 ke Y, ini juga tambah 4. Berarti nilai Y-nya 40 tambah 4, 44. Jawabannya adalah delta. Lanjut soal berikutnya. Rata-rata nilai ulangan 30 siswa adalah 7,4. Setelah nilai 2 siswa yang mengikuti ulangan susulan digabungkan, rata-ratanya menjadi 7,5. Berarti ini menggunakan rata-rata gabungan ya. Nilai rata-rata yang pertama dikali dengan banyak anggotanya ditambah rata-rata anggota yang kedua dikali banyak anggotanya per total anggota. Ya. Rata-rata gabungannya sudah ada, yaitu 7,5. Yang ini. Terus 7,4 itu rata-rata dari 30 siswa. Ditambah dengan rata-rata nilai 2 siswa ini kita tidak tahu. Jadi tetap kita tuliskan rata-rata nilai kedua siswa tersebut banyaknya sebanyak 2 orang per totalnya 30 tambah 2, 32. Kita kali silang 7,5 dikali dengan 32. Hasilnya 7,5 dikali 32, 240. 7,4 dikali dengan 30, hasilnya adalah 222. Ditambah dengan 2 kali X2. Ini kalau dikurangi, 240 dikurangi 222, itu 18, sama dengan 2 kali X2. Kalau kita bagi, 18 bagi 2, 9. Berarti rata-rata kedua nilai siswa yang masuk itu adalah 9.
Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya soal berikutnya. Soal nomor 27. Berapa banyak gula yang harus ditambahkan ke dalam 120 gram larutan berkadar 15% supaya kadar gulanya jadi 20%. Anggaplah banyak gula yang harus ditambahkan, kita misalkan dengan A, ya. Nah, untuk menghitung persentase gulanya, rumusnya kalian hitung banyak gulanya dibagi dengan total larutannya dikali dengan 100%. Nah, persentase gula yang diinginkan itu adalah 20% ya. 20% sama dengan banyak gulanya. Pertama, kita mau menambahkan sebanyak A ditambah dengan gula yang sudah ada di larutan sebelumnya. Gula yang ada di larutan sebelumnya itu 120 dikali 15%. Atau boleh ditulis 15 per 100 dibagi dengan total larutannya. Larutannya itu sebelumnya 120, karena kita mau menambahkan gula sebanyak A, jadi harus ditambahkan dengan A dikali 100%. Ini kita bisa sederhanakan 100 bagi 25, yang ini 1. Kita kali silang 1 kali 120 tambah A, jadi tetap 120 tambah A ditambah, jadi ini kita bisa sederhanakan 12 dikali dengan 15 itu hasilnya 180 dibagi dengan 10 berarti 18. Ini masih ada kali 5-nya ya. 120 ditambah A. Kita kali 5, 5A ditambah 18 dikali 5 itu 90. Satukan yang ada A-nya, 5A dikurangi A, 4A. 120 dikurangi 90, nilainya 30. Berarti nilai A-nya adalah 30 dibagi 4, hasilnya 7,5. Jawabannya cari. Soal berikutnya. Soal nomor 28. Suatu bak air mempunyai 1 kran pengisi dan 1 kran pengosong. Bila kran A dibuka, bak tersebut akan penuh dalam waktu, jadi TA-nya adalah 2. Sedangkan bila kran B dibuka, bak tersebut akan kosong dalam waktu, jadi TB-nya 5. Bila kedua keran itu dibuka secara bersamaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bak itu terisi penuh? Jadi ada satu sebagai pengisi, yang satunya sebagai pengosong. Berarti yang pengosongnya nanti ini kita kurangi dengan yang pengisi. Nah, untuk menghitung berapa T gabungannya, kalian gunakan perbandingan terbalik ya, seper T gabungan seper TA, karena di sini TB-nya sebagai pengosong jadinya dikurangi ya, dikurangi seper TB. Seper
T gabungan itu sama dengan 1/2 dikurangi 1/5. Ini kalau kita kurangi 5 kali 1 dikurang 2 kali 1 berarti 3 per kita kali penyebutnya dapat 10. Sehingga kita kali silang ya, nanti dapat T gabungannya itu sama dengan 10/3. Oke. Ini kita kali silang. 10/3 itu sama dengan 3/3. Jawabannya cari. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 29, berat badan Ika 37 kg. Setelah 4 bulan, berat badannya menjadi 39,082 kg. Berapa persenkah kenaikan berat badan Ika? Jadi untuk menghitung persentase kenaikan badannya, kalian hitung besar kenaikan dibagi dengan berat badan awal dikali dengan 100%. Nah, besar kenaikannya kita kurangi. 39,082 dikurangi 37, dapatnya 2,082. Berat awalnya adalah 37 dikali dengan 100%. Kita kali dengan 100%, 2,082/37, nanti kalian peroleh 0,30. Seekor ikan gurami beratnya berkurang 30%. Jadi ini dia sudah berkurang 30%. Bila berat ikan gurami setelah matang, berarti ini setelah dimasak ya, itu 8,4 ons. Maka berat ikan gurami sebelumnya adalah, jadi ini dia dalam bentuk ons, terus opsinya semua dalam bentuk kilogram. Ya, nah, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Oke, itu yang perlu diketahui ya untuk soal ini. Berikutnya, kalau dia sudah berkurang 30%, berarti berat badan ikannya itu tersisa 70% dari berat awal. Anggaplah berat awal guraminya itu adalah P. Ya, berarti 70% dari P itu beratnya setelah matang 8,4. 70% bisa kalian tulis 70/100 P sama dengan 8,4, sehingga P-nya nanti diperoleh, ini kita kali silang 8,4 kali 100 itu 840 ya. 840 dibagi dengan 70. Ini habis. 84 dibagi 7 hasilnya adalah 12. Ini masih dalam bentuk ons. Karena kita mau ubah ke kilogram, berarti 1 ons itu sama dengan 1/10 kilogram. Jadi harus dibagi 10. Jadi ini setara nilainya dengan 1,2 kilogram. Jawabannya delta. Soal 31. Banyaknya persegi panjang pada gambar di bawah. Oke, kita hitung persegi panjangnya ya.
Kita hitung dari dalam 1, terus yang ini 2, yang ini lagi 3, terus yang ini 4. Oke, jadi untuk yang ini di dalamnya itu ada 4. Berikutnya, yang di luarnya lagi ini 1, ini 2, ini 3, yang ini 4. 4 juga. 4 ditambah 4. Berikutnya lagi. Yang ini juga ya. Ini termasuk persegi panjang. Jadi yang ini dihitung 1. Terus yang ini juga ini dihitung sudah 2. Berikutnya dari sini lagi ini 3. Terus yang di bawahnya lagi 4 ya. Kita tambahkan 4 lagi. Terakhir ini dari atas ke bawah. Ini 1, terus yang ini lagi 2. Berarti ditambah 2. Jadi totalnya adalah 14. Jawabannya alfa. Soal berikutnya. (32) Jika semua titik pusat lingkaran dihubungkan oleh garis vertikal dan horizontal, maka kemungkinan banyak persegi yang dapat dibentuk adalah, jadi ini kita hubungkan masing-masing titik pusat lingkarannya ya. Ini sudah terbentuk 1 persegi, ini 2 persegi, ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6. Nah, jadi untuk yang kecil ini sudah 6. Terus yang ini juga, kalau kita hubungkan 9 lingkaran itu membentuk persegi juga, sama kayak yang di bawahnya. Ini membentuk persegi juga. Ya, jadi tadi yang kecil ada 6, ditambah dengan yang besar ada 2. Berarti jawabannya 8 ya. Banyaknya persegi yang dapat dibuat ada 8. Lanjut soal berikutnya, 33. Perhatikan bilangan di bawah ini, tentukan nilai atau angka yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong pada gambar tersebut. Nah, untuk yang ini ini salah angka ya, ini harusnya 114. Kalian lihat dari 9 ke 24 itu ditambah 15. Terus 24 ke 54 ini ditambah 30. Berikutnya dari 54 ke 114 itu ditambah 60. Dari 114 ke 234 itu ditambah 120. Jadi ini selalu dikali 2 selisihnya. Terus nanti dia ke tengah
234 ke tengah itu dia dikurangi, ditambah 3 ya. Jadi ini ke sini dia ditambah 3. Nah, terus ke tanda tanya. Kita lihat pola yang di sebelah. Pola yang di sebelah itu 7 ke 20 itu ditambah 13. Ini ditambah 26. Ini ke sini itu ditambah 52. Berarti selalu kali-kali 2. Terus yang ini kita tambah 104. Terus ke tengah ditambah 3. Nah, terus dari 205 ke 410 itu polanya dia dikali 2. Ya, berarti untuk pola yang di sebelahnya ini juga harus dikali dengan 2. Ya. 237 dikali 2 itu dapat 474. Oke. Berikutnya nomor 34, urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kita sisa mengurutkan saja mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita mulai dari angka sepertiga. Sepertiga itu sama dengan 0,33 dan seterusnya. 2/5, jadi kalian satukan bentuk pecahannya ya, supaya kelihatan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. 2/5 itu 0,4. Berikutnya 4/7, 0,57. Berikutnya 3/5 itu hasilnya 0,6. 5/6, 0,833 dan seterusnya. 6/7, 0,857. Sisa kita urutkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Karena di sini keterangannya dari yang terkecil ke besar, berarti yang paling kecil itu adalah 0,33, menyusul 0,4, 0,57, 0,6, 0,833, 0,857. Berarti ini sudah berurutan ya. Nah, opsi yang benar adalah alfa. Oke, terakhir di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah sama kayak tadi, kalian usahakan samakan salah satu bentuk pecahannya. Nah, di sini supaya sama bentuk pecahan biasanya. Patokan kita opsi A ya. Nah, di opsi A dia kan per 3, ini per 9. Berarti supaya ini per 3, masing-masing kita masing-masing bagi 3 ya. Berarti 5/3, 0,72 kalau dibagi 3, 0,24. Nah, ternyata sama dengan opsi A. Nah, kalau sama otomatis salah ya. Karena kita mau cari yang paling kecil. Berikutnya 10/9. Nah, saya mau ubah ke pecahan 5/3. Berarti supaya dapat 10, ini dikali, di atasnya kali 2,
terus supaya dapat 9, berarti kita kali 3 yang di bawah, 0,36. Nah, ini kalau kita bagi 0,36 dibagi 3 itu hasilnya 0,12 dikali 2, berarti ini bisa kita tulis 0,24 juga ya. Ini kan 0,12 kalau dibagi 3. Sama lagi, berarti ini salah. Yang D, 5/3, berarti supaya dapat 18 di bawah kita kali 1/6 dikali 1,44. Jadi ini kalau kita bagi dapatnya 0,24 juga, berarti salah. Untuk yang E, 5/3 supaya dapat kembali 15/18 di atas kali 3 di bawah kali 6 dikali 0,36. 0,36 dibagi dengan 6 ini dapat 0,6, terus dikali dengan 3 0,18. Nah, di antara bilangan yang ada, yang paling kecil itu adalah yang E. Nomor 35, jawabannya E. Oke, nomor 35 ini adalah nomor terakhir. Jadi pembahasan hari ini sekian. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa berguna. Tetap semangat. UTBK sudah semakin dekat, ya, mungkin waktu bersantainya bisa dikurangi, ya. Saya doakan semua kalian semua sukses, bagi yang mendaftar SNPTN diluluskan atau mungkin rezekinya di SBMPTN ya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Jils Media. Terima kasih.